Ini dia AI dengan fitur melimpah yang lebih canggih daripada Google VO3. AI ini bisa menghasilkan gambar dan video super realistis. Teman-teman juga bisa mengatur untuk rasio gambar dan juga videonya. Teman-teman juga bisa membuat karakter kalian sendiri, bahkan bisa menggunakan karakter orang lain juga. Kemudian, untuk style atau gaya gambar dan juga video di sini macam-macam ya, mau yang realistis, mau yang hewan, mau yang 3D animasi, mau yang karakter brain root itu semuanya ada. Kemudian teman-teman di sini juga bisa membuat video dengan durasi yang lebih panjang daripada Google VO3. Kemudian untuk karakter atau stylenya di sini total ada 100 karakter atau 100 style yang bisa kita contoh. Tinggal kita pilih aja mau karakter yang mana dan masing-masing karakter yang ada di sini bisa kita combine atau bisa kita gabungkan satu dengan yang lainnya. Dan yang paling keren lagi, di tools AI ini kita juga bisa memberikan sound effect dan juga suara. Kemudian, untuk membuat karakter yang konsisten itu gampang banget ya di tools AI ini. Mau karakter apa aja semuanya bisa. Tinggal kita upload aja gambar karakternya, kita masukkan prompt dan kita bisa membuat karakter itu melakukan apa aja seperti yang teman-teman tonton di video ini. Kemudian, untuk semua fitur-fitur yang barusan, itu bisa kita coba juga di versi yang gratis. Jadi, fitur-fitur yang melimpah itu bisa kita coba yang versi gratis, dan di sini ada keterangan unlimited possibility. Jadi, ada kemungkinan semuanya unlimited. Dan untuk bisa unlimited, nanti akan saya kasih tahu caranya. Untuk tutorial dari tools AI ini, teman-teman bisa tonton videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita ke tools AI-nya. Nama toolsnya adalah OpenArt. Teman-teman bisa cek aja di Google, tinggal ketikkan OpenArt. Nanti teman-teman bisa pilih yang logonya kayak gini ya. Dan untuk AI OpenArt ini, itu ada versi gratisnya. Kemudian ada versi yang berbayar. Kemudian ini merupakan salah satu tools AI dengan fitur yang melimpah dan banyak banget ya. Teman-teman bisa mengedit foto, kemudian ada karakter yang bisa kita tiru dengan menggunakan model. Jadi ada model, kita ketikkan aja promptnya dan nanti gambar yang kita inginkan akan bergerak atau berpose sesuai dengan karakter tersebut. Kemudian teman-teman juga bisa membuat karakter teman-teman sendiri ya. Jadi tinggal kita bikin pengen karakter seperti apa, posenya seperti apa, konsistensinya juga terjaga. Kemudian di sini ada motion photo yang bisa berubah dari gambar ke video. Kemudian di sini ada fitur gambar-gambar yang lainnya atau open art di mana teman-teman nanti bisa menggambar dan bisa mengedit sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian ada explore world of artistic style and possibilities untuk berbagai macam jenis gambar yang langsung bisa kita tiru dan kita juga bisa mengcombine beberapa gambar atau style dan menghasilkan style baru yang kita inginkan. Kemudian langkah selanjutnya, kita bisa klik di bagian Start Creating Now dan kita akan langsung diarahkan ke halaman menu-menu yang seperti ini. Di bagian ini teman-teman nanti akan diperlihatkan apa aja sih yang bisa kita buat. Yang pertama, teman-teman bisa membuat gambar, mengedit gambar, membuat karakter yang konsisten, membuat storytelling, kemudian bisa membuat video juga. Kemudian di sini ada fitur Quick Start di mana teman-teman bisa merubah dan mencocokkan gambar. Kemudian kita bisa mengganti gambar tersebut image to image ya seperti itu. Kemudian ada fitur juga karakter lab dengan ChatGPT versi 4.0. Jadi banyak banget yang bisa kita gunakan. Ada image to prompt, kemudian ada fitur apps. Jadi untuk fitur-fiturnya benar-benar melimpah ya. Teman-teman nanti tinggal explore aja satu persatu karena kalau dijelasin semuanya video ini bisa durasinya panjang banget. Jadi akan saya jelaskan bagian-bagiannya aja. Kemudian selanjutnya langsung aja kita bikin akun, tinggal kita klik aja sign in di pojok kanan atas. Kemudian teman-teman bisa login atau membuat akun dengan menggunakan akun Gmail, Discord, dan juga Twitter. Nah, di bagian menu-menu ini, jika kita ingin membuat banyak akun, kita bisa sign in with other email ya, atau kita bisa memasukkan email secara manual, karena untuk satu akunnya kita hanya diberikan 40 kredit. Jadi kalau ini sudah habis, kita bisa membuat akun lagi, biar bisa unlimited.
Nah, ngomong-ngomong soal unlimited, jika teman-teman suka dengan tools AI yang bisa membuat video, bisa membuat gambar yang benar-benar unlimited tanpa batas, teman-teman bisa nonton video saya yang ini ya. Di sini teman-teman bisa menghasilkan gambar yang juga super realistis, kemudian videonya juga bisa konsisten karakter dan benar-benar 100% gratis. Oke, kita lanjutkan untuk tools AI OpenArt ini. Setelah kita mendapatkan 40 kredit, kita bisa langsung mencobanya. Kita akan buat gambar terlebih dahulu. Di bagian menu ini, teman-teman bisa melihat ya, ada banyak banget fitur atau fiturnya benar-benar melimpah untuk proses pembuatan dan pengeditan gambar. Semua di sini bisa kita ketik dengan menggunakan prompt dan nanti langsung jadi. Kemudian untuk fitur-fiturnya ada banyak dan meskipun ini versi yang gratis, kita bisa mencoba hampir semua fiturnya atau bisa dibilang semua fitur bisa kita coba ya, asalkan kreditnya cukup. Kemudian untuk beberapa style paletnya, teman-teman bisa melihat di sini ada style untuk fantasi, ada macam-macam style atau gaya yang bisa kita gunakan. Kemudian di sini ada yang komik dan kartun juga. Ada juga beberapa fitur-fitur yang lainnya dan ini bisa kita gunakan semuanya di versi yang gratis. Pokoknya teman-teman untuk kreditnya itu tinggal dicek aja. Untuk membuat satu gambar kita hanya membutuhkan satu kredit. Jadi kalau fokus kita membuat 40 gambar ya 40 kredit itu bisa kita gunakan. Kemudian di sini ada yang realistis fotografi juga, kemudian ada yang versi gaming. Jadi ada banyak banget ya pilihan-pilihan yang bisa kita gunakan untuk membuat karakternya. Misalnya di sini saya akan membuat karakter dengan kualitas foto realistik. Tinggal kita pilih aja jenisnya. Kemudian setelah kita klik, nanti teman-teman tinggal masukkan aja prompt-nya ya di bagian ini. Nah, di bagian menu prompt ini kalau sudah punya prompt, bisa tinggal kita paste aja. Jika sudah, di bagian enchant ini bisa kita on-kan atau bisa kita off-kan, terserah teman-teman. Kemudian di bagian bawahnya lagi, di sini ada negatif prompt. Jika butuh negatif prompt, bisa kita tambahkan. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada prompt endurance. Kalau misalnya teman-teman taruh di tengah-tengah, itu akan sesuai dengan prompt yang kita inginkan. Kalau semakin ke kanan, itu semakin kaku. Kalau semakin ke kiri, biasanya semakin bebas. Kemudian berikutnya di sini ada image guidance, di mana teman-teman nanti di sini misalnya ingin mengganti gambar ke gambar juga bisa. Kemudian ada style reference, stylenya pengen yang seperti apa, kita tinggal upload aja. Kemudian di sini ada pose reference, posenya seperti apa yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya beberapa gambar yang pengen dibuat seperti itu, tinggal kita upload aja. Kemudian di sini ada yang namanya pose pengatur ya, atau bisa dibilang open pose editor. Teman-teman nanti di sini bisa mengatur pose yang diinginkan. Ada banyak banget pilihan, baik itu untuk yang laki-laki maupun yang perempuan. Di sini adalah dummy modelnya. Teman-teman tinggal pilih aja misalnya sedang duduk, sedang berdiri, atau ketika sedang melempar. Di sini semuanya sudah tersedia. Tinggal kita masukkan aja promptnya, kita sesuaikan. Nanti biar AI-nya sendiri yang mengatur kesesuaiannya. Kemudian untuk gambar yang akan kita buat kali ini, saya tidak akan menggunakan pose ya, karena di sini untuk promptnya tidak sesuai. Jadi kalau ingin membuat menggunakan pose seperti ini, promptnya juga harus sesuai ya teman-teman. Kemudian di bagian number of image, kita pilih berapa jumlah sekali generate yang akan muncul. Dan selanjutnya untuk setting aspek rasio gambar, kita bisa masuk ke output size ya, di bagian menu output size di sini. Nah, tinggal kita pilih di bagian aspek rasionya. Kalau otomatis 1:1 ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin dikhususkan untuk membuat gambar di sosial media yang mana, bisa menggunakan AI ini. Kemudian sekali generate itu satu gambarnya satu kredit. Dan di sini karena saya pilih dua, berarti sekali generate akan menghabiskan 2 kredit. Tinggal kita klik aja klik di sini, maka gambarnya akan langsung dibuatkan. Dan di sini untuk generate-nya lumayan cepat ya. Di sini hanya dalam hitungan detik aja. Nah, kemudian ini adalah hasilnya ya teman-teman. Untuk prompt yang saya masukkan itu tidak spesifik ya, hanya perempuan Asia sedang menodongkan senjata seperti ini. Menggunakan kaos ya, jadi hanya seperti itu aja, tidak seberapa detail. Kalau misalnya teman-teman ingin membuatnya lebih detail, tentu gambarnya akan semakin bagus. Kemudian berikutnya kita akan coba lagi ya. Untuk generate yang kedua, di sini saya pilih output size-nya yang landscape ya, bukan yang portrait.
Kita pilih yang landscape di sini, yang 16:9. Kemudian kita langsung aja create generate. Dan ini untuk style atau gayanya saya menggunakan yang fotorealistis ya, sama seperti barusan, tapi formatnya landscape. Kemudian untuk stylenya ini menggunakan Cyber City atau Cyberpunk. Dan hasilnya kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Kemudian berikutnya kita akan coba lagi ya. Untuk gambar kali ini itu saya akan mencoba suasana misalnya ada dinosaurusnya atau dikejar dinosaurus. Dan nanti hasilnya seperti ini. Ini adalah gambar emak-emak yang dikejar dinosaurus. Untuk promptnya ini tidak sebegitu detail ya teman-teman. Tapi hanya sekedar ada seorang perempuan tua naik motor di jalan raya dan dikejar dinosaurus dari belakang. Jadi formatnya hanya seperti itu aja. Nah kemudian di sini kalau misalnya teman-teman ingin mencoba karakter lainnya itu juga bisa ya. Di sini misalnya kita akan mencoba menggunakan wajah orang dan untuk promptnya misalnya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, AI ini juga support untuk bahasa Indonesia. Dan nanti teman-teman tinggal ketikkan aja menggunakan bahasa Indonesia untuk prompt dari text to image. Kemudian, jika promptnya sudah selesai diketik di bagian model or karakter ya, bukan custom setting tapi di bagian model or karakter. Nah, di sini teman-teman ada banyak banget model yang bisa kita pilih. Dan model-model yang ada di sini itu adalah model yang sudah di-combine. Udah digabungin antara beberapa model dari karakter yang di awal sudah kita pilih. Nah, misalnya kita sudah pilih ya karakternya atau modelnya. Kemudian di bagian style reference. Nah, di sini kita akan pilih untuk reference-nya yang wajah ya. Kita scroll ke bawah. Nah, ini adalah face reference. Nah, di bagian ini saya hanya akan ngasih contoh yang sederhana aja ya buat teman-teman. Nah, contoh ini itu misalnya teman-teman punya wajah seseorang yang ingin kita edit. Tapi ini tolong digunakan baik-baik ya. Dan saya hanya ngasih contoh sekilas aja, tidak perlu detail. Nanti teman-teman bisa nyobain sendiri. Misalnya kita menggunakan salah satu contoh wajah orang, kemudian kita bisa atur aspek rasionya, dan di bagian model tadi itu bisa kita atur untuk modelnya. Nah, di sini saya tidak menunjukkan model atau pose-pose tertentu ya teman-teman, karena memang AI ini itu unsensor. Tapi kalau teman-teman mau nyoba sendiri, tidak untuk dibuat yang aneh-aneh itu silakan. Nah, di sini kalau misalnya kita menggunakan wajah orang, di sini saya default ya. Jadi untuk pose-pose dan sebagainya itu tidak saya sertakan, jadi default dan hasilnya seperti ini. Dan ini belum saya tambahkan detail prompt misalnya seperti tubuh yang profesional, kemudian menggunakan baju apa, backgroundnya seperti apa, itu tidak ya, hanya berdasarkan gambar referensi saja. Tapi kalau dibuat detail itu juga bisa teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan bahas karakter ya. Karakter di sini teman-teman bisa bikin karakter kalian sendiri atau bisa menggunakan karakter library yang sudah ada. Pengen membuat karakter brain root tapi gak tahu promptnya, tinggal pakai aja yang sudah ada di sini. Tinggal kita pilih dan kita klik generate. Kemudian berikutnya di sini ada editing gambar seperti Adobe Photoshop. Nanti teman-teman bisa mengedit, menggabungkan dan seterusnya. Jadi untuk create image ini AI-nya benar-benar detail, benar-benar banyak pilihan, stylenya juga banyak, jadi bisa dibilang ini AI canggih banget ya. Pokoknya teman-teman tinggal ikutin aja untuk step by stepnya yang sudah ditentukan. Di sini aplikasinya juga ada. Kemudian nanti bisa membuat kualitas gambar yang benar-benar bagus dengan menggunakan tools AI ini. Selanjutnya kita akan masuk ke video ya. Mungkin ini yang teman-teman tunggu gimana caranya bikin video bersuara dari tools AI ini. Di sini tinggal kita masuk aja ke halaman menu video. Kemudian setelah kita masuk ke video, nanti teman-teman tinggal pilih di sini mau yang text to image atau image to video. Dan untuk generate videonya tinggal pilih mau yang Kling AI 2.1, Kling AI 1.6, Pixel First 4.5, kemudian VO2, VO3, Kling 2.0 dan seterusnya. Di sini lengkap. Teman-teman tinggal pilih aja gambarnya. Kemudian tinggal masukkan untuk promptnya dan untuk audio tinggal kita pilih aja audionya dan di sini audionya ada on ada off ya tinggal kita pilih aja dan generate-nya di sini menggunakan koin. Dan untuk model, teman-teman tinggal pilih ya untuk modelnya. Di sini ada yang Kling AI, kemudian jumlah kreditnya bisa teman-teman cek aja di bagian bawah.
Jadi untuk kredit bawaan yang satu akunnya 40 kredit itu belum bisa untuk generate video. Tapi untuk yang unlimited menggunakan banyak akun untuk generate gambar atau foto yang bisa kita combine, bisa kita atur sepuasnya, unsensor juga, itu bebas, itu unlimited ya. Dan untuk durasinya di sini ada yang 5 detik, ada yang 10 detik dan untuk kualitasnya resolusinya sampai 1080p. Dan untuk tools AI yang generate-nya benar-benar gratis, baik itu gambar maupun video, adalah tools AI yang saya bahas di video ini. Jadi untuk OpenArt ini teman-teman, itu fitur-fiturnya melimpah banget ya. Sayangnya untuk yang video itu belum bisa kita gunakan dan harus upgrade ke yang versi premium. Jadi untuk editing foto dan sebagainya, itu teman-teman bisa nyoba sendiri ya. Jadi kurang lebihnya gitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.